Hai semuanya, aku Eliza, Research Analyst di Ternak Uang. Di modul ini, kita akan kupas lebih dalam tentang ekonomi. Secara umum, ekonomi sebenarnya dibagi menjadi dua. Yang pertama ada ekonomi mikro, dan yang kedua ekonomi makro. Ekonomi mikro membahas perilaku individu, rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah dalam proses pengambilan keputusan atau pengambilan pilihan. Lalu, ekonomi makro membahas fenomena secara lebih luas atau keseluruhan agregat, ya secara agregat dalam ruang lingkup satu negara. Jadi yang membedakan antara ekonomi mikro dan ekonomi makro adalah ruang lingkupnya. Kalau ekonomi mikro hanya ruang lingkup kecil, yaitu berupa individu, rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah. Sedangkan ekonomi makro membahas ruang lingkup yang jauh lebih besar dan membahas fenomena yang sangkut pautnya dengan negara. Contoh, inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan lain-lain. Sebenarnya, contoh ekonomi mikro itu kita temui loh di sekitar kita. Apa aja sih contohnya? Misal, yang pertama, bagaimana sih seorang individu atau rumah tangga mengambil keputusan dalam proses penganggaran dalam rumah tangganya? Atau berapa banyak nih dari pendapatan yang dia hasilkan untuk ditabung, untuk dikonsumsi? Atau mungkin bisa juga perusahaan, bagaimana sih perusahaan mau mengambil keputusan atau menentukan pilihan produk mana yang akan diproduksi, atau bagaimana cara produksinya, berapa banyak tenaga kerja yang harus dikeluarkan, atau bagaimana proses pemasarannya. Dan itu semua contoh-contoh ekonomi mikro yang ada di sekitar kita. Ada banyak sekali contoh ekonomi mikro yang ada di sekitar kita. Kita coba kupas salah satu contoh yang tadi ya. Misal dalam satu rumah tangga atau individu punya budget 10 juta dari penghasilannya. Dari 10 juta ini, 2 juta dijadikan tabungan. 4 jutanya dijadikan biaya konsumsi untuk kebutuhan pokok. 3 jutanya untuk cicilan mobil dan 1 jutanya untuk kebutuhan biaya listrik, air, dan lain sebagainya. Dari keputusan penganggaran ini, sebenarnya mempengaruhi perekonomian loh, mempengaruhi agen ekonomi lainnya juga. Secara keseluruhan bisa mempengaruhi perekonomian secara luas. Kayak gimana maksudnya? Misal, dari 2 juta tadi, dari 2 juta yang ditabungan tadi, bisa mempengaruhi proses multiplier effect atau pelipat gandaan keuangan. Dan setelah itu bisa mempengaruhi inflasi, bisa mempengaruhi GDP, dan lain sebagainya. Kemudian yang tadi 4 juta untuk kebutuhan pokok. Hal ini bisa mempengaruhi permintaan barang dan jasa yang ada di pasar barang dan jasa. Setelah itu bisa mempengaruhi apa lagi? Bisa mempengaruhi inflasi dan juga GDP. Setiap proses pengambilan keputusan kita bisa mempengaruhi perekonomian secara keseluruhan. Gak cuman mempengaruhi GDP sebenarnya, bisa juga mempengaruhi IHSG. Gimana maksudnya? Misal tadi kamu siapin kebutuhan pokoknya 4 juta. Kemudian kita tambahin nih jadi 6 juta. Kalau rumah tangga lainnya juga menyiapkan atau menaikkan budget untuk kebutuhan pokoknya, berarti akan terjadi peningkatan permintaan barang dan jasa. Kalau terjadi peningkatan barang dan jasa, berarti akan terjadi peningkatan produksi dari para produsen. Hal ini juga menjadi angin segar berarti ya, menjadi angin segar bagi perusahaan-perusahaan di sektor consumer yang mengakibatkan tren sektor consumer akan mengalami bullish. Nah, dari perilaku-perilaku konsumen ini, ekonomis perlu merancang kebijakan intervensi supaya perekonomian tetap berjalan stabil. Lalu, kenapa sih ekonomi mikro itu penting? Buat apa kita pelajari ekonomi mikro? Kita lihat di video selanjutnya ya.